Bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aktual TV, pemirsa, tempat kita membahas isu-isu yang menyentuh kehidupan masyarakat. Hari ini kita akan membahas perjuangan tanpa henti dari rekan-rekan Forum Honorer Kabupaten Lahat yang pada 3 Februari 2025 mendatang rencananya rekan-rekan dari Forum Honorer Kabupaten Lahat ini akan menggelar aksi unjuk rasa ke DPR RI di Jakarta. Jadi apa sebenarnya alasan dibalik rencana aksi yang akan digelar oleh Forum Honorer ini? Nah, saat ini di studio kami, di studio Aktual TV telah hadir Ketua Forum Honorer Kabupaten Lahat, Bapak Fauzi Aswar, didampingi dengan sekretarisnya, Pak Erwin Arsah. Assalamualaikum Pak Fauzi, Pak Erwin. Waalaikumsalam. Dan juga kali ini kita juga telah dihadiri oleh salah satu tokoh aktivis Sumatera Selatan, yaitu Bapak Dodo Arman. Assalamualaikum Pak Dodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa, sudah kita ketahui bersama bahwasanya rekan honorer Kabupaten Lahat ini pada 13 Januari 2025 yang lalu telah melakukan aksi unjuk rasa sekaligus dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Lahat. Nah, namun setelah rapat dengar pendapat tersebut, nanti akan kita tanyakan kepada Pak Fauzi dan Pak Erwin, mengapa rekan-rekan ini masih akan melanjutkan aksinya ke DPR RI, padahal sudah dilakukan rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Lahat. Oke, baik, langsung saja pertanyaan pertama ke Pak Fauzi Aswar. Alhamdulillah, selamat datang Pak ya. Pak Fauzi, bisa Bapak ceritakan Pak, apa sebenarnya yang mendorong Forum Honorer Kabupaten Lahat ini melanjutkan aksi ke DPR RI? Padahal sebelumnya kan Bapak dan rekan-rekan sudah melakukan rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Lahat Pak. Baik, ingin saya sampaikan bahwasanya kami dari Forum Honorer di Kabupaten Lahat ke Pemda dan ke kantor DPRD, dan sekaligus kami di situ RDP ini diputuskan bahwa di Komisi 1 akan menyurati BKN atau Menpan RB. Jelasnya Menpan RB. Kami pernah dijanjikan ke Menpan RB, dan waktu itu salah satu ketua komisi yaitu Bapak Makmun sudah berjanji kami bahwasanya secepatnya kami akan dibawa ke Jakarta untuk konsultasi hubungan dengan berjalannya waktu. Jadi kami sudah melalui pers Pak Erwin saya sudah menanyakan tindak lanjut janji mereka ini, kapan kami akan dibawa ke Menpan RB, apa sudah ada balasan. Nah, kebetulan waktu ada jawaban dari Sekwan, surat sudah disampaikan ke Menpan RB, tinggal menunggu jadwal dari Menpan RB untuk ketemu perwakilan dari Forum Honorer Kabupaten Lahat. Nah, selama kami menunggu ini, kami kan tidak ada kepastian. Kebetulan kami masuk juga di Forum Honorer untuk di nasional. Pada tanggal 3 ini, saya sudah kontak Bung Faisal, Ketua Umum Aliansi untuk seluruh Indonesia Forum Honorer Indonesia. Kita akan mengadakan aksi besar-besaran di Jakarta, karena ini menyangkut ternyata seluruh Indonesia permasalahan sama. Oh, berarti ini gabungan ini Pak ya? Gabungan. Ya, seluruh Indonesia. Nanti akan ada perwakilan mungkin dari Lahat, mungkin dari kabupaten lain yang di provinsi lain. Ini nanti kami akan titik kumpul kami di Monas tanggal 3 nanti. Dan di situ sudah ada panitianya di sini komando Bung Faisal. Kami yaitu kesambari kami menunggu jawaban dari pihak-pihak yang di Lahat ini. Kami akan juga bergerak di nasional, karena pokok permasalahannya ada di nasional juga. Ada di nasional. Berarti dari DPRD Kabupaten Lahat ini belum ada pastinya kapan? Gitu, nah, sampai sekarang, apalagi sekarang kan dengar DPR ini pada nggak ada, pada DL semua kan. Jadi kami juga ngambang sekarang ini.
DL semua. DL semua, Pak. Dan kami juga tadinya ya sudah kompromi dengan kawan-kawan yang ada di grup kami. Kami mau bergerak lagi sebenarnya untuk mempertanyakan ya hasil kemarin karena sampai sekarang belum ada kejelasan. Tapi karena waktu sudah mepet, akan ada aksi besar-besaran di seluruh Indonesia. Kami juga akan berangkat ke Jakarta. Begitu. Baik, untuk Pak Erwin, Pak, menurut pandangan Bapak sebagai sekretaris Forum Honorer Kabupaten Lahat ini, Pak, apa sih Pak sebenarnya yang menjadi tuntutan utama Pak dari teman-teman ini, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk siang hari ini kami diundang di studio untuk hal-hal yang mengenai nasib kawan-kawan honorer. Sebenarnya tidak banyak yang kami tuntut yang ada di Lahat ini, khususnya kami hanya menegaskan bahwa kegiatan di tanggal 13 kemarin itu belum ada tindak lanjut yang pasti dari pihak DPRD Kabupaten Lahat. Maka dalam hal ini kami kembali bermusyawarah dengan rekan-rekan honorer yang lain. Cuma satu tujuan kami itu, kami menuntut pihak yang terkait, khususnya pemerintah daerah dan dalam hal ini PJ Bupati, dan mohon ditindaklanjuti ke pihak provinsi, langsung ke Menpan dan BKN. Tolong honorer yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lahat ini, yang ada R2, R3 itu mohon untuk diangkat full waktu. Cuma itu tuntutan kami itu. Namun saat ini pihak DPRD ini seminggu yang lalu saya tanyakan, saya telepon langsung dari pihak Sekwan itu, belum ada jawaban dari Menpan untuk kita mediasi ke Menpan itu. Jawaban menerima kita gitu untuk ke Menpan itu. Nah, oleh karena itu kami di tanggal 3 ini sepakat kembali untuk aliansi demo besar-besaran ke Jakarta itu, menanyakan apa kendala bahwa kami honorer yang R2, R3 ini kok tidak diangkat gitu. Padahal teman-teman ada yang 10 tahun, 20 tahun, ada mungkin 2 tahun lagi pensiun. Usianya. Kalau diangkat 2 tahun lagi jadi P3K, pensiun mereka itu. Nah, kasihan. Dan kawan-kawan yang baru honor 2 tahun, 3 tahun itu kok didahulukan jadi P3K yang penuh waktu. Nah, kami yang sudah puluhan tahun ini bermasalah di mana gitu. Apakah formasinya kurang, atau kota yang diberikan oleh pemerintah daerah, atau APBD-nya gimana gitu. Jadi kami tanyakan. Nah, tadi berulang kali Bapak sebut R2, R3 itu apa Pak sebenarnya, Pak? R2 ini kan sisa dari XK2 yang pengangkatan di zamannya Pak SBY. Nah, itu R2. Sisanya gitu. Nah, yang R3 ini kawan-kawan yang honorer yang masuk di database BKN, mereka yang sudah honor lebih dari 5 tahun. Itu yang R3. Terus ada R3 ini kalau dulu P3 namanya. Oh, P3. Nah, sekarang pemerintah ini merubah, mungkin mengelabui kita ini, dirubah R3 gitu. Kan tidak ada beda antara P3 di 2023 dengan R3 di 2024 kemarin. Ganti nama saja, Pak. Ganti nama. Pada intinya tidak lulus semua gitu. Tidak ada penempatan. Apa masalahnya gitu? Itu yang kami tanyakan. Nah, tuntutan kami yang paling utama cuma satu itu. Tolong diperhatikan kawan-kawan yang honor baik di kabupaten kota maupun di provinsi maupun di pusat untuk diangkat menjadi full waktu. Karena janji pemerintah itu di tahun akhir 2024 untuk menghabiskan honor ini, dan tidak boleh mengangkat honor yang baru terkecuali sudah habis honor yang ada sekarang. Untuk Bapak sendiri, Pak Erwin, Bapak honor sebagai apa Pak selama ini? Saya sebagai guru agama. Guru agama di agama Islam. Ya, guru agama ini di Lahat. Makanya saya agak kecewa dengan pemerintah daerah Kabupaten Lahat ini. Lahat ini terkenal namanya kota takwa. Kota takwa. Tapi kok buka formasi untuk agama Islam cuma satu. Cuma satu. Satu kabupaten itu, cuma Pak? satu Selahat ini cuma satu formasinya kotanya.
yang merebutkan itu hampir 200 lebih, sisa yang P3 2023 kemarin. Kan itu yang kita sesalkan kan, padahal Lahat ini terkenal dengan pusat takwa. Itu yang saya kita sayangkan itu. Tapi menurut pendidikan Bapak, agama dikesampingkan. Nah, pendidikan agama disampaikan, padahal kita menurut bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa ini untuk berakhlak yang baik gitu. tapi mungkin memang di sekolah itu sudah banyak Pak yang PNS atau yang P3K guru agama Islam itu Pak, atau belum? Kalau merujuk ke satu sekolah Pak ya, ke sekolah dalam kota, ya memang penuh ada gitu, tapi pemerintah ini tidak mengecek di dusun-dusun di desa-desa gitu. Coba kamu cek di Lahat ini ada di daerah Kikim Arya, di kecamatan lain itu, atau di Jarai area itu, mereka cuma satu PNS-nya di satu SMP itu, dan honornya yang guru agama itu ada 5. Buka kotanya cuma 1. Berarti memang sebenarnya sangat dibutuhkan Pak, Sangat yang guru dibutuhkan agama sekali ini. agama Islam ini. Oh, luar biasa. Nah, kalau Pak Fauzi Pak, kemarin pasca demo kemarin Pak, itu kan sempat ada ya namanya netizen Pak. Iya. Itu yang menyentil katanya begini Pak. Ini yang mimpin demo Pak Fauzi. Padahal Pak Fauzi itu bukan honor, nggak honor dia tuh. Dia honor di mana itu? Nah, itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan Bapak ini sebenarnya honorer atau bukan? Kalau memang honor, Bapak honornya di mana Pak? Sebenarnya itu udah sampai juga ke saya sih. Iya. Jadi saya tanggapi dengan santai aja, mungkin ya nggak ngerti dia, karena saya kan tugasnya di kampung. Jadi kalau untuk honor ini saya sudah 17 tahun. 17 tahun. Saya SK gubernur loh, ada SK gubernur saya. Jadi kebetulan saya honornya di SMA. Di SMA. Saya sekarang ini juga SMA mana Pak? SMA Negeri 1 Kikim Tengah, Kabupaten Lahat. Dan saya juga sekarang ini kan didaulat untuk ketua forum honorer kabupaten provinsi juga sekarang. Untuk dengan kawan-kawan. Jadi begini Mas Erwin, dasar pokok permasalahan kita para honorer ini begini. Ini kesalahan dari pemerintah pusat. Kenapa? Pemerintah pusat tidak jeli dalam merekrut para P3K ini untuk menjadi P3 yang sebenarnya. Kenapa? Sistemnya yang salah. Saya bilang salah seperti apa? Karena apa? Dia tidak mendata dan tidak jeli dalam mengakomodir yang di bawah. Seperti ini ya, kalau saya memang kalau orang ingin membantu kami, dia harus mendata dulu kan. Sama kabupaten sudah didesak sama Menteri Dalam Negeri supaya secepatnya mengajukan informasi. Ini pemerintah kabupaten, alasan pemerintah pusat. Pemerintah pusat lari ke sini. Jadi kami yang jadi di pingpong. Iya, ini dibuat seperti bola. Dan lebih fatal lagi Pak, sistem rekrut P3K ini fatal. Kenapa? Fatal apa? Lah kami yang terutama saya udah di atas 50 loh Pak. Kami kan harus bertanding dengan yang umur 23, yang baru honorer yang 2 tahun 30, yang muda-muda itu. Dan di sini kan digunakan sistem peringkat atau nilai. Nah, kami berharap kemarin coba dimasukkan poin-poin nilai usia juga dimasukkan, masa kerja juga disebutkan. Jadi kami tidak ada kecemburuan sosial. Dan parahnya lagi, kayak saya honorer di tempat saya, orang lain yang isinya karena kami kalah nilai. Sudah 17 tahun mengabdi di situ. Nilai kami jatuh, tiba-tiba kok ada orang lain dari Lubuk Linggau ada kami masuk, dari kecamatan lain ada. Nah kami yang tahu dapur kami jadi penonton kami itu. Mau ditaruh mana? Memang untuk angin segar kami bahwa per waktu itu sebenarnya udah dapat NIP, udah dapat apalah. Itu sebenarnya basa-basi pemerintah aja. Supaya kami enak. Gajinya belum tahu kami. Menurut informasi masih gaji yang lama itu. Nah itu jadi permasalahan ini. Ini fatal pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah. Kenapa? Dia tidak berkolaborasi. Seharusnya waktu itu saya dengar di rapat DPR RI itu, coba kepala daerah segera ajukan formasi. Kan ada waktu itu kan? Iya betul, itu ada. Ajukan formasinya. Sampai ada satu daerah tidak majukan sama sekali. Daerah Bangka, daerah mana ini? Nah maksud saya, kalau pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, kalau mengajukan nanti kan orang pusat akan tahu beban kita kan akan dibantu. Tapi kalau di sini juga nggak gerak, di sana juga sesuai dengan
yang mekanisme yang sudah sepakati bahwasanya yang akan diangkat ini berdasarkan peringkat atau ranking, jatuhlah kami. Maka dari itulah kami akan mengejar janji pemerintah kemarin bahwasanya di akhir 2024 ini semua honorer akan dihabiskan, akan diangkat semua. Dulu angin segar dulu PNS loh, kecuali yang mungkin usianya sudah Ya. tidak Menjelang bisa pensiun. lagi. Janjinya bahkan PNS dulu. Iya, pernah PNS PNS itu. Iya. Oh, Iya. sekarang P3K pun malah enggak. Memang kita juga bingung dengan pemerintah sekarang. Kenapa? Saya kira di perusahaan ada kontrak, sebenarnya di pemerintah juga ada ya. Pak, ini kan kontrak ini kan. Birokrasi. Iya. Jadi ya oke lah. Terlepas dari itu karena sudah diundangkan. Nah, yang kami pengen kejar ini nasib kami ini yang udah umur 57, umur usianya bahkan ada loh Pak Erwin, saya miris sekali itu. Dia sudah mengajar situ udah 57 muridnya udah 2 ngajar di tempat dia. Udah 2 orang, malu ini. Bahkan teman kami ada loh. Keluaran jebolan dari kami, dia udah diangkat kemarin, udah lulus semua. Jadi murid Bapak itu sudah ada yang jadi Udah murid, ada. bahkan Sama jadi dengan P3K. Jadi P3K. Makanya Sama dengan saya. kayaknya kayak bukan kita tuh mau Ya oke, itu rezeki orang lah. Ya, memang Pak, ya. rezeki Oke. memang nasib itu kan. Tapi regulasinya yang kita bahas ini itu kan. apakah pemerintah tidak memikirkan nasib kami? Kan mereka pintar-pintar itu ya terus terang aja. Ini kan banyak jasa-jasa guru itu loh. Jangan salah. Pintar-pintar semua itu guru-guru ini kan, sedangkan saya miss guru sudah 57 tahun, muridnya udah ngajar di tempat dia. Minder dia. Dia kontak saya langsung. Tapi jawaban Pak Fauzi tadi bisa dipertanggungjawabkan Pak ya, bahwa Iya. Bapak mengajar di Oh iya, saya bukan mengajar Pak, saya tenaga kependidikan. tenaga Iya. pendidikan. Administrasi. Saya ada SK-nya loh. Memang saya nggak tahu ada misi apa, orang mempertanyakan saya itu, ya kita nggak tahu. Memang ada di WA. Tapi dia udah balas saya honor ini loh. Saya jawab itu. Ada SK dari Ada gubernur, SK. Pak, ya. Saya dari gubernur Jadi ada. buat ini. netizen yang masih meragukan Pak Fauzi ini benar atau bukannya honorer, bisa langsung dicek sekolahnya. Ya. Bisa langsung dicek, bila perlu datangi ke rumahnya, silakan tanyakan langsung mana SK dari gubernur yang dipegang oleh Pak Fauzi. Siap Pak ya, Siap. tanggung jawabkan. Kalau malu lah saya kalau nggak honor. Iya. Iya, kita kan bukan apa-apa. Saya juga nggak tahu ya, ada kok kita mau berjuang. Sebenarnya begini loh Pak, seandainya saya bukan honorer juga, tuh orang mau bantu kita, kenapa nggak diberikan kesempatan? Saya yakin ini ya, ada dugaan saya mungkin ada kepentingan. Jadi ya karena saya di sana itu mungkin terlalu vokal untuk memperjuangkan kawan-kawan, ya coba dia ini supaya bisa nggak Untuk menghentikan ya, pergerakan pergerakan Bapak ini. tadi. Kenapa? Sebenarnya apa kepentingan dia? Tuh, kalau saya memang nggak honorer, apa rugi untungnya dia? Dan saya tegaskan, saya ada SK gubernur loh. Saya honor bukan guru memang. Saya tenaga kependidikan dan saya honor di SMA Negeri 1 Tengah. Boleh Sudah cek guru 17 tahun. tahun. Nah, sudah lama. Iya. Guru-guru sana boleh cek Iya. kehadiran saya di sana gimana. Siap. Baik, luar biasa. Kembali ke Pak Dodo dulu ini sebagai salah satu aktivis dari Sumatera Selatan yang kita lihat juga bersama-sama dalam aksi 13 Januari kemarin kan Forum Honorer Kabupaten Lahat ini. Jadi Pak Dodo, apa pandangan Anda terkait Forum Honorer ini Pak? Jadi mengapa sih Bapak sampai bersimpatik untuk turut berpartisipasi Pak terhadap pergerakan ini? Padahal kalau kita bilang kan ya sebagai aktivis Pak, nggak ada untungnya gitu loh Pak. Silakan Pak Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, ya, saya kagum pada Pak Fauzi yang mau rela memandoi menyampaikan aspirasi tenaga honorer di Kabupaten Lahat. Pak Erin juga sekretaris yang selalu mendampingi. Saya selaku lembaga atau NGO di sini memang sudah tugas kita lah selaku elemen masyarakat untuk membantu
ya kan, yang memerlukan bantuan dukungan. Saya sangat simpati karena saya begini, saya pernah juga menanya di lapangan juga, memang betul. Saya kadang waktu bertanya kepada ibu sudah berapa lama mendidik, ya kan, ya nggak tega lah kedengarannya, sampai kadang udah 15 tahun, 20 tahun, ya kan. Ini memang problem yang sangat penting. Kenapa? Karena negara kita kan negara besar, ya APBN juga besar. Ya kapan lagi lah mengangkat dengan tenaga honorer. Kasihan mereka kan dari sudah melakukan mengabdi sekian puluh tahun, sudah melakukan pendidikan formal, sudah ada S1 atau S berapa lah, tidak mendapatkan gaji, mungkin dapat sedikit-sedikit mungkin ya, cuman berapalah itu. Artinya mereka sudah berjuang. Pertama mereka sudah berjuang untuk rakyat Indonesia, mengabdi, mendidik. Kedua mereka juga kenapa mampu bertahan? Mungkin mereka juga mempertahankan profesi mereka, menghargai skill mereka sebagai pendidik. Makanya saya juga sangat mendukung, setuju. Tapi tadi saya dengar juga masalah salah juga. Menurut saya sih, saya dengar dari Pak RW, Pak Bozi, saya sih cenderung bukan menyalahkan pusat. Memang dia bersumber APBN gaji. Tapi mereka kan ada aturan, regulasi. Jadi harus melalui usulan juga. Nah jadi pertanyaan, kenapa di kabupaten salah satunya ya, Kabupaten Lahat, kok ada, ya kata Bapak tadi, Bapak, pendidikan agama Islam yang dibuka hanya satu kabupaten. Arti kan lucu gitu. Iya, terlalu sedikit. Jadi kalau ada yang daftar 500, jadi hanya memperebutkan satu posisi. Itu pertama. Kedua, mungkin untuk pengawasan administrasi memang disalahkan kayaknya kabupaten, oknum lah. Kenapa? Karena saya ada dapat berita juga ada pegawai kades, perangkat atau sekdes Atau yang tidak honor student. jadi mereka jadi P3K. Sementara saya bertanya ke teman-teman honorer, syarat untuk mendaftar jadi P3K itu mereka harus salah satu syaratnya mereka harus melampirkan dokumen honor, di mana mereka honor. Nah ini kan kenapa dia lulus, sekarang dia kades, artinya kan dia tidak honor. Nah kok bisa lulus? Nah, ini kan terjadi sejenis manipulasi data atau maladministrasi. Ini pidana loh. Iya. Nah, saya juga baca berita kemarin di salah satu di mana ya, di Bengkulu. Itu kades-kades perangkat desa yang lulus itu digugurkan. Nah, saya selaku NGO atau lembaga kontrol ya berharap juga kepada institusi yang dinas yang terkait yang berwenang, tolong yang lulus yang memang yang belum layak melanggar aturan atau bisa katakan honorer siluman, tolong itu di audit forensik. Tapi itu di kabupaten lain atau di Lahat terjadi juga itu, Pak? Saya dapat informasi ada banyak. Ada juga di kabupaten Banyak. Lahat. Terjadi juga nih setelah. Nah jadi itu kan setidaknya itu menghabiskan kuota. Kurang ya. Jadi semestinya yang sudah honorer 20 tahun lulus ternyata diambil jatah mereka oleh yang belum pernah honor gitu. Nah, jadi kita minta juga kepada yang baru lulus kuliah ini yang ikut nih ya tolong kasihan lah. Saya jujur saya punya keluarga, saya punya ponakan pun termasuk istri saya dulu pernah juga honorer tahun 2003. Ya pendidikan dari Islam juga, SPDI dulu. SPDI agama Islam. SPDI. Sebenarnya saya banyak kenal baik bupati, sekda, di dinas, tapi saya nggak ngelobi. Bisa saya lobby, tapi ini kan hak orang loh, ya kan? Iya betul. Jadi kan saya tidak lakukan. Maka saya setuju juga kemarin kata
dengan Pak Nopran dari Komisi 1 dari Gerindra setuju bahwa dia juga ada keluarga tapi tidak dipaksain untuk ikut. Kenapa? Kasihan, ini haknya orang yang sudah honor di atas 5 tahun ya, yang kedua tadi. Iya. Nah, apalagi 10 tahun. Nah, jadi saya juga setuju dengan pergerakan ini, apalagi di Kabupaten Lahat kan APBD sangat besar, bagi DBH juga besar di pusat. Kenapa sih sini penyumbang APBN? Ternyata masyarakatnya atau honorernya tidak dapat perhatian dari pemerintah, terutama kabupaten. Kenapa? Karena sifat APBN pusat dia menunggu. Makanya saya sudah tak setuju dengan Pak Fauzi menyalahkan pusat, tidak. Saya setujunya yang dipersalahkan ini adalah kabupaten. Ya. Kenapa? Karena jumlah kabupaten di seluruh Indonesia itu sekitar lebih kurang hampir 500 kabupaten. Jadi pusat itu sifat menerima usulan. Nah, usulan ini kok bisa melenceng? Nah, kadang-kadang dinas kesehatan berapa itu yang dibutuhkan dibuat kemarin? Cuma 63 kalau salah. Yang dibutuhkan? Iya ya, formasi yang dibuka. Dibuka 63. Ya, yang diterima? Yang diterima itu ya 63 itu pasti 63, tapi apa kota yang dibuka 63, terus honor yang ada lebih dari situ gitu. Banyak masuk ya. Masih banyak masuk. Cuma PAI ini yang saya miris kok. PAI dengan EPS. Iya. EPS cuma satu, sama dengan PAI EPS itu. Jadi Pak Dodo, pergerakan Bapak kemarin Pak mendampingi rekan-rekan dibayar Pak sebenarnya Pak. Kita buka-bukaan aja ini Pak. Itulah fungsinya kita NGO ini. Memang kita tugas kita adalah untuk membantu masyarakat. Kalau masalah kepentingan, kepentingan di sini tidak ada. Cuman simpati terhadap prihatin lah terhadap seluruh tenaga honorer yang sudah sekian lama ternyata tidak diangkat. Ya kita sama lah kepala keluarga, punya tanggung jawab, anak istri yang butuh dinafkahi. Kok mereka bisa bertahan sekian tahun jadi honorer? Iya betul. Sanggup bertahan? Kok saya jujur nggak sanggup. Kebutuhan saya banyak. Ya? Jadi tengah 200, 300 paling besar. Berarti murni ini memang sosial Pak. Ya. Solidaritas. Salah sosialnya, nah ini adalah bisa katakan amal jariah juga lah. Lantas apa sih Pak sebagai aktivis ini, kami heran loh Pak. Ada pergerakan seperti ini tahan mendampingi tanpa kompensasi. Jadi apa dapatnya aktivis itu Pak sebenarnya Pak? Masa hanya kepuasan hati saja gitu loh. Kalau dakwah itu ada dakwah profesi, ada guru dakwahnya di bidang ya guru, ada dakwah guru ngaji bagian ngaji. Kalau kita aktivis ini ya dakwahnya adalah kontrol, dan ini dakwah ini. Jadi inilah sebagai bentuk wujud cara Bapak berdakwah, membahas amar ma'ruf nahi mungkar Pak ya. Ya, seperti itu. Nah kembali ke Pak Erwin nih Pak, kita sudah terlanjur bicara ke agama ini Pak. Bapak kan guru agama Islam. Betul. Ini seandainya deh Pak, kita berandai-andai ada seseorang yang mempunyai slot untuk menjadi P3K atau PNS nih Pak. Tiba-tiba ada orang lain yang tidak sesuai dengan administrasi nih Pak, mengambil kuota orang tersebut melalui jalur orang dalam nih, kita bicarakan ini Pak. Orang dalam main. Ya, ini Pak, kira-kira ini yang diambil ini kan porsinya orang lain Pak. Kemudian haknya diambil, digunakan oleh dia untuk menafkahi keluarga. Ini hukumnya bagaimana ini Pak? Haram dong. Yakin haram Pak? Haram itu. Ya. Bisa dijelaskan Pak? Bisa sampai kapanpun haram. Dan dalam agama ini ada 3. Ada haram, ada makruh, ada mubah, ada subhat. Nah, yang posisi seperti itu haram. Karena itu sudah benar-benar hak orang ya. Hak orang lain kok diserobot gitu. Berarti selama dia masih menerima income dari situ, dia mau makan uang Tetap haram. uang haram. Jadi ingat buat teman-teman pejabat, hati-hati ya. Ini guru agama Islam. Jadi jangan sampai mengambil hak orang lain untuk menafkahi keluarga, karena itu sudah insya Allah itu haram.
Bukan insya Allah, benar memang Pasti haram Pak pasti ya. haram. Iya. Nanti termasuk dosa besar itu. Dosa besar Dosa itu. besar. Menzolimi orang lain. Jadi hablum minanas dia Pak, Iya. tidak akan diampuni sebelum meminta maaf. Iya. Pak. Jadi walaupun bertaubat masih percuma itu. Tapi kadang-kadang yang berbau haram ini yang cepat ini. Seperti itu Pak ya. Iya, kadang-kadang. Tapi apakah di lahat ini ada Pak? Lahat ada Dugaan-dugaan ada permainan orang dalam tadi Pak? Ada itu. Kalau Ada itu. bukan di lahat aja Pak, sepertinya ini udah menjamur. Karena saya mungkin sebagai ketua forum honor ini saya belum, tapi kami fokus dulu karena kami tidak mau bersinggungan dengan ya, Bapak mungkin tahu sendiri itu ada orang di belakangnya nanti. Kalau kita Benar. hajar ini ada orang di belakangnya. Nah ini tugasnya Pak Dodo nanti. Ya, Ma'ruf nahi ya. munkar itu. Iya. Ada aktivis itu. Bukan kita diam, kami sementara ini ingin memperjuangkan kawan-kawan. Fokus dulu Nanti ke honor ya. babak kedua nanti itu kan bisa nanti. Babak kedua nanti ada Benar, setelah benar. kami diangkat. Nah, menjerit lah yang makan-makan yang haram tadi itu bisa ketahuan nanti. Dan dia juga sekarang udah kebingungan dia sekarang. Dia udah merasakan, kenapa saya nggak honor kok bisa jadi? Ini Iya. ulah-ulah Sadar sendiri nanti. mungkin kedekatan atau pimpinan institusi mungkin saudaranya, kalau di sekolahan mungkin kakaknya atau ibunya atau mertuanya. SK itu bisa dimainkan loh Pak. 2022 kemarin Ya. itu kan yang masuk database BKN itulah kesempatan yang nggak pernah honor bisa jadi itu. Mana tahu orang pusat 2022 kan database. ada oknum yang apa masuk database BKN 2022. namanya masih ada di Dapudik itu, dia tidak pernah masuk, tahu-tahu pas tes 2023 lolos jadi P3K. Luar biasa. Kan itu kan jadi permasalahan juga. Mungkin kalau dia nonton ini ketar-ketir dia nih. Iya Iya. benar itu. Waduh. Berarti benar Kacau kata itu. netizen itu Pak ya, Ya. kalau mau hidup enak di negara kita ini, satu jadi orang kaya, dua jadi saudaranya pejabat. Betul. Ya, saya sebenarnya yang nanya saya itu, saya malah curiganya arah ke sana itu. Jangan-jangan, iya. kalau jadi proses terus, nasib saya gimana ini? Udah lulus, tapi ini kayaknya kasus saya bakal berangkat ini. Makanya saya bingung gitu, ada netizen mempertanyaan honor di mana, kok bisa jadi ikut ngetuain para honor Kabupaten Lahat. Padahal saya nggak singgung loh, jujur saya nggak singgung, biarlah kawan-kawan nanti, itu Ya. prosesnya nanti. Kita sekarang memperjuangkan supaya kawan-kawan yang honor sudah lama ini, sudah mengabdi lama ini, agar pemerintah tahu bahwa di Lahat ini ternyata banyak. Ini belum masuk semua loh Pak Erwin. 1.000. Pada 1.000 lebih. Dan itu belum semuanya Belum Pak ya? semua. Belum. Jadi perlu kita ini juga review ulang karena kami ini, kekhawatiran kami ini nanti kami yang belum selesai, pemerintah akan tambah masalah lagi. Karena gelombang keduanya ribuan juga kan bakal masuk. Bakal ramai juga gelombang kedua ini. Gelombang kedua ini yang database PKN yang TMS kemarin masuk lagi. Yang mungkin ada yang SK Dapodik, yang Dapodik aja bisa masuk untuk ilmu pendidikan. Dan lebih banyak lagi nanti yang bakal masuk ini. Nah itu jadi gusarnya kami para honor yang tahap pertama ini. Luka lamanya belum selesai nih, ditambah luka baru lagi. Benar. Nah, Ini kan gelombang pertama kan belum selesai masalahnya. saya khawatir lebih banyak yang Ini baru gelombang pertama Oh, ya Pak, belum P3K selesai. ya? Ini kan yang aliansi nanti yang tanggal 3 besok ini Pak ya. Itu seluruhnya gelombang 1 yang mereka hadir di tes di gelombang pertama Pak yang tidak lulus. Nah, mereka yang tidak lulus ini yang tempatnya diposisikan di R3, di XK2, di R2, kita ini masih posisi di gelombang 1. Gelombang 1 belum selesai, pemerintah juga sudah buka gelombang kedua gitu. diperpanjang lagi. Diperpanjang juga sekarang. Betul. Ya, saya Iya. malah curiga apa diperpanjang lama banget ini. Maksudnya kalau ada yang mau nitip kali. Mungkin kemarin ada yang belum sempat Iya. dilanjutkan gitu Iya. Pak ya. Mungkin SK-nya Jadi ini Pak, menjelang aksi 3 Februari nanti Pak. Ya. Ini kira-kira untuk Pak Fauzi dulu nih Pak, apakah sudah ada pihak-pihak yang membantu Pak
untuk kesiapan aksi ke sana Pak, baik dari pemerintah daerah maupun swasta atau mungkin dari anggota Pak? Jadi perlu kami sampaikan karena kami ini aksinya murni, kami ingin memperjuangkan nasib kami. Untuk sementara ini kami kawan-kawan yang ada nasibnya sama kami yang di grup itu kami ini kan, tapi kami tetap akan berusaha karena kalau kami grup kami itu ada donatur ya ngisi semua, bisa rame kami itu. Berarti sifatnya sukarela Pak? Sukarela. Ya terlepas dari pihak-pihak yang akan membantu kami sekarang ini ya, nanti kami kemungkinan kalau itu tidak menyalahi prosedur, tidak menimbulkan kecurigaan dari kawan-kawan, mungkin nanti karena kami kan aset juga, aset pemerintah juga. Nah, kami mungkin nanti berkoordinasi dengan pihak Pemda, siapa tahu dia bisa bantu kami kan Untuk memfasilitasi. iya, paling enggak membantu kami lah dalam bentuk apa, dia bisa bantu kami apa bentuk transport apa nanti itu pun baru mau kami kalau tidak menyalahi aturan, karena menurut kami tidak menyalahi aturan karena kami ingin berjuang. Mau gimana Pak, kami nih uang kami nih honor paling besar 300-600, sedangkan kami mau ke Jakarta itu paling nggak makan waktu 5 hari kami nanti. Nah mudah-mudahan nanti ada nanti kawan-kawan yang dari pihak Pemda mau seperti ke kami, membantu kami untuk keberangkatan kami ini. Dan jangan salah loh Pak, kalau kami sana kan meringankan dia juga. Benar. Iya, karena kalau secara institusi ya mungkin agak ada geri-geri dikit kalau kata Iya. kalau dengan kami yang mendobrak langsung, nanti kan kalau apabila aturan dirubah sama DPR ataupun yang telah disahkan itu bisa berubah, kan terbantu juga Pemdanya. Karena ini langsung bersentuhan dengan orang-orang yang berkepentingan. Nah, seperti iya. itu kan. Iya. Kemudian Pak Erwin sebagai sekretaris Pak, Bapak ini kan biasanya ujung tombaknya ketua nih. Iya. Kira-kira Pak, persiapannya sudah sejauh mana Pak untuk ke Jakarta ini Pak? Untuk saat ini persiapan ini baru kita lihat baru 50%. 50%. Baru 50% karena kawan-kawan ini masih kita rekrut, karena kalau mau berangkat semua itu mungkin dana tidak cukup. Iya. Karena tadi disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kita sukarela. Sukarela ini pun mereka ada yang bantu doa, ada yang memang bantu dari biaya gitu. Tapi kebanyakan bantu doa. Nah, oleh karena itu kita ambil di setiap kecamatan itu nanti persiapannya untuk ke Jakarta nanti minimal 3 orang dulu. Kalau nanti dana itu mencukupi, kita tambah. Jadi sementara kemungkinan yang berangkat 3 orang. 3 orang dulu per kecamatan. Oh, Baik, per kecamatan. Per kecamatan. Jadi Totalnya berapa? baik dari 24 Iya. kecamatan, jadi setiap kecamatan kita ambil 3 orang dulu. Berarti 72 orang Pak 70 ya. orang. Ambil dari bagian teknis, bagian guru 1, bagian kesehatan 1. Untuk mewakili di setiap di setiap jurusan itu. Supaya keterwakilan gitu mereka. Nah, kalau boleh tahu Pak, yang sudah tergabung di dalam grup ini Pak, itu honor dari elemen mana saja Pak? Apakah guru semua atau dari mana saja Pak? Gabungan dari grup itu, gabungan dari teknis ada, dari kesehatan ada, dari guru ada. Tapi yang terbanyak itu guru. Guru Pak. Guru. Ya, tapi berarti Malah jangan 2 hari yang lalu saya kirim ke teman-teman itu untuk didata berapa banyak baik dari guru agama maupun guru, tapi terbanyak ternyata guru agama. yang terbanyak guru agama, tapi formasinya cuma 1. cuma 1. Yang honorer yang biasa. formasi saat ini saya cek kemarin tadi siang saya cek itu 775 yang R1 ini, yang R3 ini, yang guru agama saja itu, belum yang guru-guru yang lain. Guru olahraga juga ada juga. Nggak ada guru olahraga, karena yang terbesar yang dibuka formasi kemarin guru olahraga sama BK. Ini bisa-bisa Pak, efeknya nanti tidak ada lagi orang yang mau kuliah mengambil jurusan Bisa jadi keagamaan itu Pak, bisa jadi. Jadi Bisa kemungkinan gelar SAG itu sudah nggak laku lagi kalau seperti ini Pak. Betul. Mengharapkan pahala gitu ya Pak. Iya. Tapi memang sebenarnya Pak, jangan semuanya berangkat.
Artinya ini paling banyak kan dari guru, Pak ya. Kalau gurunya semuanya berangkat, Siapa yang mengajar? luar biasa, siapa yang akan mengajar? Ya kalau soal ngajar itu, kalau memang mereka mau berangkat secara pribadi, enggak apa-apa. Tinggalkan aja di sekolah. Karena pemerintah pun nggak mikirkan kita sekarang. Waduh. Jadi sudah sampai se-ekstrim itu Saya sampai pemikirannya, Pak itu. ya? Karena saat ini pemerintah seperti cuek dengan guru gitu. Apalagi guru agama. Seperti tidak dipedulikan. Padahal agama sangat dibutuhkan. Iya. Karena ilmu tanpa akhlak itu, Nah itu yang Iya. kalau masalah ilmu, ya iblis pun lebih dari manusia ilmunya. ilmunya. Kenapa iblis itu bisa keluar dari surga diusir oleh Allah? Karena tidak punya akhlak tadi. Nah, karena tidak punya akhlak, tidak punya agama tadi gitu. Luar biasa. Baik, Pak Dodo, kembali ke Pak Dodo nih. Kira-kira Pak, apa sih Pak pesan Bapak kepada rekan-rekan forum honorer ini maupun kepada masyarakat atau swasta maupun pemerintah yang mungkin akan mendukung sekaligus berpartisipasi Pak dalam pergerakan kawan-kawan ini ke Jakarta tanggal 3 Februari mendatang Pak? Alhamdulillah, pertama saya mengingatkan kepada terima kasih juga kepada Komisi 1 dari Partai PDI, Pak Makmun, sudah tuh kepada Pak Farhan, Pak Nopran dari Partai Gerindra. Kemarin waktu RTP rapat dengan pendapat, luar biasa, mereka sangat antusias berpihak pada masyarakat, berpihak kepada tenaga honorer. Oke, namun mungkin butuh proses, belum ada kabar sampai sekarang, ya kan? Belum ada kabar. Tapi mereka sudah mengagendakan, menjadwalkan di dalam kegiatan di DPR. Namun di sini saya selaku NGO, lembaga kontrol, saya minta kepada dinas terkait seperti inspektorat, tolong proporsional audit forensik atau audit investigasi data-data honorer yang siluman. Kita banyak datanya, nanti kita sampaikan kalau memang perlu, ya kan? Jadi karena ini menyangkut hak. Kenapa? Karena kita kasihan kalau yang sudah lama itu, kalau memang dia ada hak orang jangan diambil mentang-mentang ponakan pejabat ini, anak pejabat ini atau kakak pejabat ini. Orang dalam. Itu sudah biasa kata orang pusat itu ordal. Orang dalam. Tolong itu digugurkan seperti halnya di beberapa provinsi kayak Bengkulu, tolong digugurkan demi Kabupaten Lahat sebelum nanti kami membuat laporan ke Komisi ASN atau Kemenpan. Kedua, kepada tenaga honorer teruslah berjuang. Insya Allah doakan teman-teman kita, Pak Fauzi dengan Pak Erwin, insya Allah mereka siap terus berjuang, dan kami juga selaku NGO akan terus mengawasi, membantu apa yang bisa kami bantu gitu. Jadi itu pesan dari saya untuk pada pemerintah, inspektorat, dan yang terkait siapa lagi ya, BKPSDM. Tolong itu dilakukan audit forensik atau audit investigasi dan gugurkan. Kalau digugurkan, insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau sebelum digugurkan, kami temukan data-data curang, itu bisa lari ke ranah pidana, akan dilaporkan ke penegak hukum. Nah, jadi untuk guru-guru atau tenaga honorer yang lainnya tetaplah semangat, valid dan kompak, saling dukung gitu. Dan doakan insya Allah tanggal 3 nanti atau tanggal 1 lah ya. Ini teman-teman Tanggal 1 insya Allah kita berangkat. Perwakilan, paling beberapa orang lah, jangan terlalu banyak. Kenapa? Nanti akan menghambat roda pemerintahan nanti, ya kan? Jadi kan ini kan bukannya ajang paling banyak, tidak. Ini kan sudah ditunjukkan kemana, sudah 1000. Tapi kalau 1000 berangkat, bagaimana nanti kondisi kabupaten? Mewakili saja. Siap. Nah, jadi alhamdulillah kami juga minta kepada pemerintah tolong difasilitasi
Kenapa? Karena kantor fasilitas itu kan milik rakyat. Tolong berilah transport pinjam pakai. yang pakai. Mobil dinas kan banyak. Gitu. Itu saja dari saya selaku aktivis. Kemungkinan Pak ini kira-kira dalam pergerakan 3 Februari mendatang, apakah Bapak akan turut serta lagi Pak ke sana? Karena tanggung Pak bergerak itu Pak. Kita lihat situasinya. Kalau kos kita ada, mungkin kita berangkat situasi. Kenapa? Karena kalau sifatnya penting, kayaknya belum penting untuk di pusat. Karena itu keterwakilan saja. Tapi kalau untuk yang waktu diagendakan oleh DPR Kabupaten Lahat, yang audiensi Kemenpan RB katanya waktu itu 3, dan 1 dari lembaga, 2 dari forum honorer. Tapi insya Allah kita usahakan berangkat. Kenapa? Karena itu kepentingan kita, skup kabupaten. Tapi kalau untuk tanggal 3 nanti tidak tahu kenapa, karena sifatnya itu sudah nasional, tidak begitu urgent gitu. Berarti Bapak tetap berkomitmen untuk terus fight Pak, mendampingi kawan-kawan ini memperjuangkan hak mereka Pak ya. Harus dong. Baik, kembali ke Pak Erwin lagi Pak. Untuk tujuan aksi nanti Pak, itu ke berapa tempat Pak kira-kira Pak? Insya Allah yang pertama itu sesuai yang kita rencanakan dari awal itu ke Menpan, yang kedua ke BKN, yang ketiga ke DPR RI. Nah, ketiga lembaga ini kita akan aksi damai di situ untuk menyuarakan bahwa rekan-rekan honorer yang R2 dan R3 ini untuk diangkat menjadi full waktu atau full time itu. Karena tuntutan utama itu, tidak lain dari itu. Karena kawan-kawan honorer ini menunggu bagaimana aksi dari kita gitu. Jadi titik kumpul di mana nanti Pak? Insya Allah sampaikan oleh Pak Ketua tadi, titik kumpul utama dari seluruh honorer yang ada di sana nanti di Monas. Baru bergerak di 3 lembaga itu. Berarti ini salah satu aksi yang terbesar juga Pak. Aksi terbesar negara kita ini Pak ya. Ya. Honorer satu Indonesia berkumpul di Insya Allah, Jakarta. mudah-mudahan Siap-siap warga Jakarta macet. harapan kita bergerak di 3 lembaga itu, harapan kita Pak Presiden pun mendengar suara rakyat itu. Ya. Karena kita sama-sama ketahui Bapak Presiden kita yang sekarang Pak Prabowo ini kan memang sedang gencar-gencarnya Pak untuk membasmi korupsi, kolusi dan nepotisme. Harapan kita itu. Iya. Nah, kemudian Pak Fauzi Pak, harapan Bapak Pak ke depannya Pak untuk rekan-rekan forum honorer maupun kepada pemerintah setempat Pak. Jadi harapan saya untuk yang kawan-kawan yang ada honorer di Kabupaten Lahat ini, saya cuma minta satu, ya tetap semangat kawan-kawan untuk mendukung kami, baik yang bisa ikut nanti maupun tidak bisa ikut, tetap untuk semangat, jangan putus asa, karena Tuhan itu tidak tidur siang, Dia pasti mendengar. Selagi niat kita baik, insya Allah akan tergabung. Dan perlu saya sampaikan juga, ini kan untuk aksi besar-besaran ini kan nanti kan akan seluruh kabupaten akan kirim, seluruh mungkin dari provinsi akan kirim. Nah, disinilah pemerintah nanti akan memandang bahwa kita ada, bahwa kita tuh sebenarnya tidak diam, kita berontak, karena nasib kita ini ada di tangan kita sendiri. Tapi kalau kita diam saja, ya biarlah, mau paruh waktu, mau akhir-akhirnya apa ya, ini kejadian yang 57 tahun itu selesai. Yang 57 tahun Mas Erwin itu enggak 2 tahun dia nanti. Ya proses kan lama, proses ini administrasi ini. Benar. Sudah hampir 1 tahun sendiri. Ya, 1 tahun selesai. Administrasinya. Kalau dia PNS penting Pak Erwin. Mau 3 bulan juga nggak apa-apa, seperti aturan zaman dulu. Saya pernah dengar dulu kan begitu 3 bulan pensiun. Masih mending, ini enggak, ini kan P3K loh. Kalau P3 itu selesai, cuman enggak, tidak ada pensiunnya Pak, P3K. Itu tidak ada pensiunnya. Undang-undang enggak Ada ada pensiunnya. Iya. Bukan regulasinya. Sebenarnya pemerintah itu ya sekarang ini kan kita kan sebenarnya harus ada pengkajian dulu seharusnya. Kenapa? Ini kan P3 kan mau dihapuskan. Nah sekarang malah nambahin gaji. Mohon maaf,
yang untuk yang guru yang udah global gantinya ya karena double sertifikasi dan maaf instansi itu mungkin dari kejaksaan kok aja kan gede-gede semua. Pikirkan kami yang udah ngabdi juga ini dari kejaksaan itu kan mungkin jasa dari para guru-guru itu. Nah, kenapa nggak dibantu yang seperti ini? Mungkin ya Bapak Ero juga tahu ya sekarang ini kan nanti akan ada tambahan gaji PNS akan naik gitu loh. Dan nanti akan ada honor akan yang apa yang ketiga ini kan yang jadi guru kan dapat PPG naik lagi gajinya. Nah ini mungkin tergerus di sana biar coba yang udah jadi ya mungkin bersabar dulu jadikan yang ini dulu. Nah yang kami ini yang lagi ngejar ini. Nah, pemerintah seharusnya kalau memang mau apa itu agar dananya itu bisa tercukupi, saya kira kawan-kawannya mungkin memaklumi yang double gaji itu. Bantu dulu ya kami belum diangkat ini lah. Siap, siap. Mungkin ada tambahan Pak Erwin sebelum closing statement? Ya mungkin mudah-mudahan ke seluruh pemerintah daerah khususnya dan instansi yang terkait baik daerah maupun pusat terkhusus kepada Bapak Presiden mudah-mudahan mendengar suara hati rakyat Indonesia yang dalam hal ini honorer baik di instansi daerah maupun instansi pusat untuk diangkat menjadi full waktu. Itu harapan kami. Mudah-mudahan Pak Presiden mendengar itu. Amin. Pak Fauzi, ada yang ingin ditambahkan? Oke, mungkin dari pembicaraan kita ini kami memang fokus supaya kami ini bagaimana caranya, bagaimana aturan kami ingin diangkat P30 waktu. Jadi pemerintah harap memaklumi keinginan kami ini, baik itu daerah maupun provinsi maupun pusat. Dan pada kesempatan ini juga saya mungkin sebagai kawan-kawan forum honor P3K di Kabupaten Lahat ini, dan saya juga memandai yang lain dari provinsi. Jujur Pak, kami sangat terbantu sekali dengan kehadiran NGO dari Pak Dodo Arman. Ya, jujur yang kamu bilang pakai biaya, mana ada biaya kami Pak? Sama sekali. Nggak ada kami patungan Pak. Iya. Jadi Pak Dodo ini nggak dibayar Pak? Mereka dibayar. Mobilnya aja Pak kami pakai Pak. Iya. Mobil Pak Dodo dipakai kemarin. Itulah kami, ya bukan kami ya bisa memuji Pak Dodo. Kami waktu pertama mau demo aja, beliau menyampaikan, Pak Fauzi, apa yang perlu kamu bantu? Saya tersenyum waktu itu kan. Ternyata dari segi apa kami sudah dipersiapkan semua Pak. Makanya para Kabupaten Lahat itu siapa itu Pak Dodo itu siapa? Ya nanti kamu tahu sendiri, kalau saya cerita nggak enak, biar terserah. Dan kami tidak bisa sampai selesai Pak sama Pak Dodo Arman, dikawal sampai selesai. Dilabkan lagi kami biar masyarakat pemerintah tahu bahwa kami memang benar-benar berontak untuk menuntut hak kami. Saya kaget Pak, saya belum sampai Pak Dodo udah keliling Pak, mobilnya udah pakai. Makanya biar saya Pak kalau bilang, dari mana kami uangnya? Kami kemarin saya minta dana Pak Dodo minta beli rokok, iya. Makanya kami atas nama Forum Honor Kabupaten Lahat untuk kemungkinan kalau nanti arahnya ke arah hukum kan kami bisa berkoordinasi dengan Pak Dodo Arman. Oke, Pak Dodo, closing statement-nya Pak, mungkin silakan. Ya itu saja. Tadi kan sudah disampaikan intinya. Kami minta kepada Pemkab Kabupaten Lahat, tolong ini rakyat Kabupaten Lahat, mereka minta haknya, tolong diurusin. Ya tuntutan mereka adalah minta P3 diangkat jadi P3 full waktu, bukannya setengah waktu, bukan full waktu. Dan tolong juga itu mereka berangkat ke Jakarta atau difasilitasi pakai APBD gitu, pinjam pakai. Dan yang berikut juga pada DPR tolong diberikan anggaran kepada inspektorat selaku audit internal untuk melakukan audit forensik atau audit investigasi, karena Lahat ini bukan milik golongan sekelompok orang, tapi Lahat ini adalah milik seluruh rakyat Kabupaten Lahat. Jadi itu saja dari saya, Ketua
Dodi Arman, penggiat anti korupsi di Sumatera Selatan. Kalau diangkat pada waktu ini baju setengah-setengah Pak Dok. Setengah PNS, setengah baju biasa gitu. Baik, pemirsa, dan terima kasih Pak Fauzi, Pak Dodo, dan juga Pak Erwin atas kehadirannya di studio sederhana kami ini. Dan ini kebetulan adalah live perdana kami, pemirsa. Marilah kita dukung dan kita doakan perjuangan saudara-saudara kita dari Forum Honorer Kabupaten Lahat ini dalam aksinya ke DPR RI, Menpan RB, dan mungkin ke BKN Pak ya, pada tanggal 3 Februari 2025 nanti. Jangan lupa pemirsa, aksi ini akan berlangsung pada tanggal 3 Februari 2025. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berdomisili di Jakarta, yang berdekatan dengan Monas dan 3 tempat tersebut, silakan hindari jalur-jalur yang mungkin akan dilintasi oleh Anda. Sampai jumpa di episode